pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sekitar 100 lebih, 120 ya untuk sementara, karena masih sebagian yang melapor. Sekitar baru kemarin kita share, alhamdulillah 120-an ya. Memang mereka sangat sulit untuk diberikan remisi saja, sulit sekali. Sekarang sudah bisa, sudah dapat remisi narkoba, sudah dapat remisi korupsi, sudah dapat remisi teroris juga. Walaupun di sini tidak ada, di tempat lain juga sudah diberikan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Sambut Hari Kemerdekaan, Dinas Kesehatan Bau-Bau gelar hitanan massal dengan target 300 anak. Lapas Bau-Bau mengusulkan sebanyak 280 narapidana mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan. Ratusan narapidana ini termasuk yang divonis kasus narkoba dan juga korupsi. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 3 Agustus 2023. Kita ke berita yang pertama. Sambut Hari Kemerdekaan, Dinas Kesehatan Bau-Bau gelar hitanan massal dengan target 300 anak. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal menyemarakan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan meriah. Selain beragam lomba, pemerintah kota lewat Dinas Kesehatan akan menyelenggarakan hitanan massal gratis yang akan dilaksanakan Minggu 6 Agustus mendatang. Lokasi pelaksanaan kegiatan akan berlangsung di halaman kantor Dinas Perikanan di Jalan Odewau nomor 54 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum. Ketua Panitia Kegiatan Herlin menyebutkan, sejak dibuka 1 Agustus pendaftaran hitanan massal mencapai 120 orang, target sunatan massal ini dibatasi hingga 300 orang. Syarat pendaftaran cukup membawa kartu keluarga dan kartu identitas diri. Dijelaskan Herlin, tidak ada batas usia untuk peserta sunatan asalkan yang bersangkutan bersedia untuk mengikuti proses hitanan. Sekitar 100 lebih, 120 ya untuk sementara, karena masih sebagian yang melapor. Sekitar baru kemarin kita share, alhamdulillah 120-an ya. Baru 120. Artinya ya sampai kita lihat sasarannya sudah mencukup, yang paling itu. Oke, baik. Kita tinggal lihat saja, kita sesuaikan. Sesuaikan. Baik. Pokoknya yang sudah siap untuk disunat. Ya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan tersebut menyebutkan metode sunatan akan dilakukan secara beda konvensional atau sirkumsisi. Metode sirkumsisi ini merupakan metode bedah minor yang biasa dilakukan dalam proses hitanan. Setelah area alat kelamin disterilkan, akan dilakukan bius lokal. Selanjutnya dokter akan memotong kulit kulup kelamin menggunakan gunting ataupun pisau bedah. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan dapat mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat dengan membawa persyaratan kartu identitas diri maupun kartu keluarga. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Lapas Bau-Bau mengusulkan sebanyak 280 narapidana mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan. Ratusan narapidana ini termasuk yang divonis kasus narkoba dan juga korupsi. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan. Yang kita sudah usulkan itu 280 orang pidana ya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau mengusulkan sebanyak 280 narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Kepala Lapas Kelas 2A Bau-Bau Herman Mulawarman melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Muhammad Nur Aksa mengatakan 280 yang diusulkan mendapatkan remisi dari total 340 narapidana. Mereka sudah memenuhi syarat antara lain telah menjalani masa hukuman penjara minimal 6 bulan dan berkelakuan baik. Yang kita sudah usulkan itu 280 orang pidana ya. Mereka ini yang diberikan ini adalah benar-benar narapidana yang memenuhi syarat secara administrasi, dalam arti ada perhitungan masa pidana yang bisa diberikan remisi. Minimal kurang lebih 6 bulan berjalan itu sudah bisa kita berikan. Kemudian mereka, penilaian kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mengikuti segala aturan-aturan yang kami tetapkan dan menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nur Aksa menyebut warga binaan pemasyarakatan WBP yang diusul mendapatkan remisi termasuk yang divonis kasus narkoba dan korupsi.
Itu merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dengan adanya aturan tersebut, kata Aksa, narapidana kasus narkoba, korupsi, dan teroris telah masuk narapidana kategori pidana umum sehingga telah memiliki hak yang sama. Jadi untuk mendapatkan hak mereka itu sudah sama dengan pidana umum. Tidak kayak dulu. Dulu memang mereka sangat sulit untuk diberikan remisi saja, sulit sekali. Sekarang sudah bisa. Sudah dapat remisi narkoba, sudah dapat remisi, korupsi sudah dapat remisi, teroris juga, walaupun di sini tidak ada, di tempat lain juga sudah diberikan. Dikatakan Aksa, narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi bervariasi, antara lain ada yang 6 bulan. Pun begitu, dirinya belum bisa memberi informasi jumlah narapidana yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi hari kemerdekaan karena masih menunggu surat keputusan. Nur Aksa menambahkan, biasanya SK remisi keluar paling terlambat 14 Agustus dan upacara pemberian SK remisi dari Wali Kota Bau-Bau kepada narapidana akan dilaksanakan pada 17 Agustus mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau sementara membahas usulan nama-nama calon pejabat PJ Wali Kota Bau-Bau. Rapat paripurna usulan nama tersebut berlangsung alot dan juga tertutup. Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Karena bagian tahapan, selesai tahapan itu baru bisa kami masuk di dalam pengusulan 3 nama PJ, maksimal 3 nama PJ. Jelang berakhirnya masa bakti, Laode Ahmad Muniansyah sebagai Wali Kota Bau-Bau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau mulai membahas nama-nama yang akan diusulkan sebagai penjabat PJ Wali Kota Bau-Bau. Sejak Selasa pagi, DPRD Kota Bau-Bau telah menggelar rapat paripurna terkait pemberitahuan masa jabatan Wali Kota Bau-Bau yang akan berakhir di 24 September 2023. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari mengatakan paripurna pemberitahuan berakhirnya masa jabatan tersebut sebagai tahapan awal menuju pembahasan usulan nama-nama calon PJ Wali Kota pilihan Dewan. Tadi pagi juga kami sudah melakukan satu tahapan yang menjadi bagian dari pengusulan ini adalah rapat paripurna pemberitahuan terkait dengan masa jabatan Wali Kota sampai dengan tanggal 24 September 2023. Itu harus kami lakukan karena bagian tahapan, selesai tahapan itu baru bisa kami masuk di dalam pengusulan 3 nama PJ, maksimal 3 nama PJ. Usai paripurna pemberitahuan, pada Selasa malam, Dewan kembali menggelar rapat paripurna membahas mekanisme pengusulan nama PJ Wali Kota. Zahari mengatakan mekanisme pengusulan nama ini belum ada aturannya sehingga membutuhkan saran dan masukan dari semua anggota DPRD Kota Bau-Bau. Pantauan RRI, jalannya rapat paripurna tersebut berlangsung alot dan tertutup untuk awak media. Masing-masing fraksi bisa mengusulkan maksimal 3 nama. Jadi kalau misalnya di DPR ini ada 5 fraksi, berarti mungkin maksimalnya nanti adalah 15 nama. Kemudian dari maksimal 15 nama itu kami tindak lanjuti dalam rapat untuk kami voting secara tertutup untuk menghasilkan 3 nama yang terbaik dari usulan masing-masing fraksi tadi. Dan di dalam voting itu masing-masing anggota kami berikan kesempatan untuk mengusulkan maksimal 3 nama juga. Dari 15 nama atau di bawahnya 15 nama yang diusulkan oleh masing-masing fraksi tadi. Dari voting tertutup itu bisa kami ranking menghasilkan 3 nama yang hasil musyawarah dari seluruh anggota. Zahari memastikan nama-nama yang akan diusulkan tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Voting pengusulan 3 nama PJ Wali Kota Bau-Bau itu dijadwalkan akan digelar pada Rabu siang 2 Agustus 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, 2 penyandang disabilitas diterima bekerja di salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia setelah melalui beberapa tahapan tes. Afriansyah kembali melaporkan. Di Alfamidi kemarin membuka peluang untuk kaum difabel dan syukur alhamdulillah itu terpilih ada 2.
Sedikitnya 2 dari 5 orang penyandang disabilitas yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Bau-Bau dinyatakan lulus bekerja di Alfamidi setelah melalui beberapa tahapan tes. Kepala Disnaker Bau-Bau, Moh Abdu mengatakan, pembukaan lowongan kerja bagi difabel di salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana lanjut Abdu, sesuai aturan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% difabel dari jumlah total tenaga kerjanya, sedangkan instansi pemerintah dan BUMN paling sedikit 2%. Di Alfamidi kemarin membuka peluang untuk kaum difabel dan syukur alhamdulillah kemarin sudah kita memfasilitasi dan dari sekian banyak difabel yang dilakukan seleksi itu terpilih ada 2. Jadi dari 5 yang kita ini terus diwawancara langsung oleh pihak Alfamidi, ternyata 2 diterima. Sebagai bentuk keberpihakan Disnaker Bau-Bau kepada difabel, kata Abdu, selain memfasilitasi masuk di dunia kerja, pihaknya juga selalu melibatkan penyandang disabilitas mengikuti program pelatihan kerja. Teranyar, Disnaker Bau-Bau melibatkan 2 orang penyandang disabilitas dalam kegiatan pelatihan keterampilan menjahit. Jadi untuk difabel itu kita buka peluang untuk mereka. Sebagai contoh kasus, pada saat kita melakukan pelatihan untuk keterampilan ini, kita melibatkan 1-2 orang di antara mereka. Jadi kalau misalkan hari ini kita pelatihan menjahit, di antara 20 peserta itu ada 2. Disnaker Bau-Bau mendorong perusahaan lain membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka wajib mendapatkan hak yang sama dengan pekerja normal lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau meminta masyarakat terus waspada dengan adanya fenomena El Nino. Perubahan musim ini berpotensi terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran. Kembali, Heru Mulku melaporkan. Jadi memang yang paling utama sekali wilayah-wilayah yang sering kekeringan, contohnya seperti di Kecamatan Surawolio. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau meminta masyarakat untuk mewaspadai terjadinya perubahan musim atau oleh BMKG menyebutnya dengan fenomena El Nino. Fenomena yang bagi masyarakat Buton menyebutnya dengan musim timur ditandai dengan minimnya curah hujan karena memasuki kemarau dan kecepatan angin dengan intensitas yang cukup tinggi. Dikonfirmasi RRI pada Rabu, Kepala Pelaksana Kalaks BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali mengatakan perubahan cuaca ini akan berdampak pada sejumlah lahan pertanian, khususnya tanaman yang membutuhkan pasokan air yang banyak. Jadi memang yang paling utama sekali wilayah-wilayah yang sering kekeringan, contohnya seperti di Kecamatan Surawolio. Walaupun di sana sumber air, mata air, tapi tidak semua lahan itu kena oleh aliran air. Wilayah Surawolio biasanya utama dengan Waborobu. Dampak daripada musim kekeringan itu, kekeringan kadang-kadang gagal panen. Utamanya tanaman yang sangat membutuhkan air, tapi ada beberapa tanaman juga yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, itu biasa-biasa saja. Selain itu, bencana kekeringan ini juga sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran, baik kawasan perkebunan, lahan kosong yang dipenuhi semak, dan kawasan pemukiman. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan lebih berhati-hati agar potensi-potensi bencana tersebut dapat diminimalisir sejak dini. Jangan buang puntung rokoknya sembarangan, utamanya di daerah-daerah yang sudah mulai kelihatan kekeringan. Termasuk di pemukiman juga harus waspada tinggi, karena juga saat ini kita hadapi kemarau, jadi memperhatikan itu tentang sumber-sumber api. Sebelum tidur, perhatikan utamanya ibu-ibu jangan ditinggalkan kompor sementara menyala. Muslimin Hibali juga mewarning masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar pesisir agar lebih waspada dengan potensi gelombang tinggi, khususnya masyarakat yang melakukan rekreasi di kawasan wisata pantai, termasuk para nelayan agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. PJ Bupati Buton Selatan minta penyandang kesejahteraan sosial di wilayahnya ajukan proposal sesuai dengan potensi dimiliki. Wode Nurliani kembali melaporkan.
Puluhan warga Kabupaten Buton Selatan dari 5 kecamatan mengikuti kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis. PJ Bupati Buton Selatan Laude Budiman turut hadir dan secara resmi membuka acara yang digagas Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan tersebut. Dalam sambutannya, Laude Budiman mengapresiasi kehadiran peserta yang terdiri dari lansia, para penyandang disabilitas, serta anak-anak yang notabene masuk kategori terlantar di wilayahnya. PJ Bupati mengajak seluruh pihak agar selalu memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas terlantar hingga gelandangan pengemis. Selain dijamin undang-undang, semua warga negara Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hanya memang sama narasumbernya yang bawa materi, apa yang menjadi syarat-syarat, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, termasuk hobi tadi, supaya disampaikan. Lalu kemudian hobinya tadi itu mau saya bikin proposal, tanya memang, supaya hari ini pulang nanti sudah ada bayangan bahwa saya akan dijanjikan ketika saya sudah sampaikan hobi saya, keinginan saya, dan saya akan buat ternyata proposal yang seperti ini, dan saya akan sudah menunggu. Insya Allah kami akan tetap bantu menjadi solusi semuanya. Dikatakan Budiman, Pemkab Buton Selatan melalui Dinas Sosial telah menyalurkan berbagai bantuan, baik bantuan yang bersumber dari dana pusat Kemensos RI, Dinas Sosial Provinsi, hingga bantuan dari APBD Buton Selatan. Selanjutnya Bupati meminta para peserta mengusulkan proposal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nantinya pendamping sosial TKS Dinas Sosial akan membantu proses pembuatan proposal tersebut. Adapun bimbingan sosial tahun ini diikuti 55 orang peserta dari 5 kecamatan, masing-masing dari Kecamatan Sampolawa, Lapan Dewa, Kadatua, Siompu, dan Kecamatan Siopu Barat. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut Hari Kemerdekaan, Dinas Kesehatan Bau Bau gelar hitanan massal dengan target 300 anak. Lapas Bau Bau mengusulkan sebanyak 280 narapidana mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan. Ratusan narapidana ini termasuk yang divonis kasus narkoba dan juga korupsi. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Warta Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Skarlina, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.